Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, NIM 230601969. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi di dalam belajar. Yuk, simak ke videonya. Apa sih motivasi belajar itu? Ya, dilihat dari motivasi terdahulu. Motivasi adalah dorongan gerak jiwa dan perilaku manusia yang mendorong manusia untuk berbuat. Sementara motivasi belajar adalah dorongan mental seseorang yang digunakan untuk menggerakkan jiwa seseorang untuk melakukan perilaku belajar secara relatif dan permanen. Yang kedua adalah jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang benar-benar motivasi tersebut ada di dalam diri siswa, bukan pengaruh dari luar. Seperti halnya semangat siswa. Biasanya ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi intrinsik itu mereka lebih punya semangat belajar karena mereka sadar bahwa mereka itu butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang sesungguhnya. Lalu yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar diri siswa. Biasanya hal ini berupa pujian, hadiah, lalu hukuman, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam motivasi belajar. Ada banyak prinsip motivasi dalam belajar, di antaranya yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Lalu yang kedua, motivasi intrinsik lebih baik daripada motivasi ekstrinsik. Hal ini sangat dibenarkan karena siswa yang mempunyai dorongan dari dalam dirinya, mereka lebih greget dalam belajar. Mereka lebih semangat dalam belajar karena mereka menyadari bahwa belajar itu penting. Lalu yang ketiga adalah motivasi hukuman tidak lebih baik daripada motivasi pujian. Hal ini karena hukuman, menurut saya hukuman akan menjatuhkan mental seseorang, dan hal itu uh, akan memutuskan motivasi belajar mereka. Lalu yang keempat adalah motivasi berhubungan erat dalam belajar. Hal ini sangat dibenarkan karena motivasi itu pendorong untuk seseorang dapat semangat untuk belajar. Lalu yang kelima, motivasi sebagai pemupuk optimisme dalam belajar. Karena orang yang mempunyai motivasi itu mereka tidak akan menyerah untuk belajar meskipun mereka sulit dalam memahami materi tersebut, tapi mereka tidak akan menyerah karena mereka mempunyai motivasi. Lalu yang keenam adalah motivasi bisa menimbulkan prestasi dalam belajar. Hal ini karena orang yang punya motivasi, mereka akan selalu terdorong dalam belajar, dan hal itu akan berdampak baik pada prestasi mereka. Selanjutnya adalah cara meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang pertama adalah memberikan angka dari hasil belajar mereka. Dengan angka tersebut, seseorang itu akan tahu seberapa besar sih kemampuan mereka dalam memahami materi. Lalu yang kedua adalah memberikan hadiah. Dengan hadiah mereka merasa lebih dihargai hasil perjuangan mereka dalam belajar. Lalu yang ketiga adalah menumbuhkan rasa kesadaran mereka bahwa tugas itu adalah sebuah tantangan. Dengan tantangan tersebut, mereka akan tumbuh motivasi untuk belajar. Lalu yang kelima adalah hukuman. Hukuman adalah hal yang negatif, tetapi jika hukuman tersebut diberikan secara tepat dan bijaksana, maka hukuman tersebut akan berdampak baik bagi siswa. Lalu yang kelima, memperjelas tujuan mereka. Jadi setiap tujuan mereka itu harus tahu arahnya mau kemana. Dengan itu mereka akan termotivasi agar mereka sampai ke tujuan mereka. Lalu yang terakhir adalah memberikan berbagai macam variasi dalam pembelajaran sehingga siswa tidak bosan dalam belajar, seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi motivasi di dalam belajar. Fungsi yang pertama adalah motivasi
dapat mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Dengan hal ini, siswa akan terdorong dan akan ada perbuatan-perbuatan, yang dihasilkan dari motivasi tersebut. Lalu yang kedua adalah, eee, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Dengan motivasi, siswa akan tahu dan akan terarahkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Dengan motivasi, siswa akan tergerak untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, eee, selain itu juga tergerak untuk belajar, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat penonton semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.